Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mamnyung. Oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah ini terkait ada yang terbaru lagi teman ya, babak baru lagi. Wah ini tidak akan kelar-kelar pastinya, yaitu terkait Firdaus Oiwobo. Nah, siapa itu Firdaus Oiwobo? Yaitu adalah salah satu orang yang akan menjadi pengacara terbaru dari Teh Novi ya. Cuman ada cumannya teman ya. Eh, di sini kita bisa melihat captionnya, Bang Firdaus kaget ketika tahu Novi cari pengacara lagi. Berarti tidak menghargai gua dong. Nah, ini ungkapan dari si Firdaus Oiwobo ya. Firdaus Oiwobo terkejut dan tidak setuju Novi meminta izin Ricky menjadi pengacara. Nah ini, oke, saya akan perlihatkan teman ya klarifikasi yang akan ditampilkan oleh Pablo Benua ya terkait Firdaus Oiwobo klarifikasi dan seperti apa. Ini dia teman videonya. Kapan tuh? Kapan? Tadi siang tepatnya jam 2. Kuasa hukum untuk apa lagi? Kasusnya. Kan kuasa hukum udah banyak. Sama bang bergabung, maksudnya jadi bergabung buat apa? Biar apa? Biar apa? Nggak ada yang kuat. KUHP-nya cuma satu kok. KUHP di Indonesia cuma satu. Kan gue udah bilang dari awal. Gue tuh nggak, gue risih kalau banyak-banyak pengacara, gue risih. Karena gue nggak biasa nangani pengacara itu kayak nasi uduk gitu. Gitu. Kan gue udah bilang, gue tuh pengacara paling risih. Gitu kan, karena gue pintar gitu. Gue bukan pengacara goblok. Kalau dikumpul-kumpulin lagi pengacara banyak-banyak, seakan gue goblok. Gitu loh. Buat apa? KUHP-nya cuma satu kok. Gue dokter hukum. Gitu. Ngapain lagi jadi pengacara? Kan gue udah bilang, gue masuk ke Novi itu, gue bilang jangan rame-rame. Ya. Jadi jangan cari-cari lagi pengacara. Yang sekarang kita pikirkan itu adalah menyelesaikan masalah. Kalau dengan ngumpulin pengacara si Indonesia ini, suruh masuk semua Hotman, suruh masukin, itu bukan nyari penyelesaian, nyari masalah. Akan berjilid-jilid nantinya. Gitu loh. Jadi, gue nggak tahu nih, baru dengar kabar dari lu nih, si Novi cari pengacara lagi. Berarti secara pribadi abang nggak setuju tuh dengan sikap Kan nggak setuju dong, kan gue udah bilang dari awal. Gue mau masuk ke timnya Novi, karena pengacara yang sesudah-sudah katanya sudah dimundur. Oke, kalau sudah mundur, gue masuk. Gitu loh. Kalau gue udah masuk, dia masih cari pengacara lagi, ya berarti gak menghargai gue dong. Gitu loh. Jadi jangan berpikir saya jadi kuasa, enggak. Itu jelas tegas-tegas. Novi juga dengar. Ya, saya minta Novi juga menjelaskan itu, bahwa saya tidak pernah berbicara tentang masalah aku jadi kuasa hukum. Walaupun dari pihak dia sudah meminta berkali-kali. Bukan hanya hari ini, udah beberapa waktu yang lalu sudah meminta, tapi saya kan masih mempertimbangkan semuanya. Oke, banyak yang tiba-tiba malam ini nanya kepada gua gitu ya, kenapa akhirnya Firdaus marah-marah itu ya. Firdaus Oiwobo marah-marah di sejumlah media dan seolah-olah komplain dengan keadaan dia menjadi kuasa hukumnya Novi, katanya begitu. Begini ya teman-teman, saya akan menceritakan dulu kronologinya. Jadi sehubungan dengan gugatan PMH yang saat ini sedang berproses, kita sedang jalankan dan kita sudah daftarkan. Semua pihak itu kita kirimkan surat undangan untuk melakukan pertemuan. Oke, tujuannya guna untuk mengklarifikasi bagaimana keadaannya. Termasuk pada saat itu gua mengirimkan surat kepada pihaknya Novi dan yayasan begitu ya. Kami ingin mendengar langsung bagaimana keadaan yang sesungguhnya sebagai satu bentuk syarat administrasi hukum ketika kita ingin mengajukan suatu gugatan begitu. Sehingga diwacanakanlah akhirnya gua bertemu dengan si Novi di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan, Antasari. Nah, di hari yang sama Firdaus Oiwobo itu menghubungin gua. Oke, dia ingin menawarkan istri gua sebagai salah satu kuasa hukum, menjadi bendahara gitu ya, bendaharanya dialah katanya di Parvi dan sebagainya. Nah, pada saat itu istri saya tidak berkenan gitu ya untuk menjadi untuk diajak di dalam itu gitu. Tapi it's okay, itu urusan antara istri gua dan Firdaus, gua nggak ikut campur. Nah, ketika itu
gua bertemu dengan Firdaus itu di lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu kayak kafe begitu ya. Jadi bukan diskotik tuh, jangan salah. Itu bukan diskotik. Itu adalah kafe, lounge gitu ya. Lounge yang mana di sana itu gua berbicara dengan Firdaus plus dengan kuasa hukumnya Novi. Di situ ada George, dan kawan-kawan lah begitu. Nah, pada saat pertemuan itu kita memang niatnya adalah untuk membahas persoalan yang ada di saat ini tentang Novi begitu. Nah, lalu setelah kita bahas panjang lebar, nah Firdaus juga memberikan sejumlah masukan gitu, bahwasanya ini beginilah. Gua nggak akan menceritakan secara detail gitu. Nah, ketika dia memberikan masukan-masukan kepada saya gitu ya, lalu kepada kuasa hukumnya Novi begitu. Nah, terjadilah itu, jadi kayak berjalan begitu aja. Terus tiba-tiba gua kasih tahu Firdaus, ya udah lu kalau lu memang menguasai dalam hal ini gitu ya, dan gua kenal Firdaus kan gitu ya, ayolah sini bantu kita perkuat PMH gitu ya, perkuat gugatan kita ini gitulah, menjadi salah satu tim di kuasa hukum donatur begitu. Lalu tiba-tiba Firdaus sampaikan ke gua, enggak, gue nggak mau, gue rasa gue lebih cocok jadi kuasa hukumnya Novi. Dia bilang gitu, dia pengen jadi kuasa hukumnya Novi. Ya itu terserah, gue bilangin, kalau lu mau jadi kuasa hukumnya Novi, lu bicara aja sama mereka ini gitu loh, para kuasa hukumnya Novi gitu. Pada saat itu ada George, ada sejumlah orang lah gitu ya. Nah, ternyata ada salah satu kuasa hukumnya Novi yang datang itu mengenal Firdaus dan mengajak Firdaus, ayo gabung aja jadi kuasa hukumnya Novi sekalian lah gitu. Nah, pada saat sudah proses itu, akhirnya Novi datang, tapi Novi menunggu di lantai 2. Nah, gua turun ke bawah, kita semua pada turun ke bawah karena kita melanjutkan meeting. Akhirnya kami meninggalkan Firdaus sendirian di sana. Nah, pada saat sudah proses itu, kami selesai meeting, kita ketemu, kami sudah mendengarkan klarifikasi daripada Novi gitu ya. Lalu tiba-tiba Firdaus chat gua bahwasanya dia sendirian nih gitu loh, lu di mana Pablo begitu, lu naik lagi nggak ke atas dan lain-lain lah begitu ya. Nah, pada saat dia sampaikan begitu ya, dia beritahu gua gitu ya. Gua bilang, bentar dulu, bilangin, karena ini pada ngusulin nama lu kan begitu kan. Gua bilangin pengen jadi kuasa hukumnya gitu kan. Oke, selepas daripada itu, teman-teman semua yang ada di sini ini semua pada nanya ke gua, bro itu Firdaus nunggu, kasihan tuh katanya. Nah, setelah Firdaus nunggu kasihan lama, akhirnya gua bilang, gua izin dulu sama Novi, gimana Nov, ini ada kita udah nggak bahas apa-apa lagi kan ya. Ini ada yang mau kenalan, gue bilangin. Ada mau kenalan Firdaus gitu ya, Firdaus Wibowo begitu. Ini teman gue lah, gue bilangin kan. Boleh nggak dia masuk, mari? Boleh, kata. Ya udah, masuklah di situ. Nah, masuk, kita tuh bercanda-bercanda, nggak ada yang serius yang kita ungkapkan di situ. Kita tuh benar-benar ngobrol tentang pengalaman Firdaus ketika dia menangani perkara dukun gitu. Lalu dia menangani perkara debt collector dan lain-lain. Dia ceritakan kepada kami semua gitu. Setelah sudah cerita, akhirnya penutupnya, karena saya itu benar-benar mepet banget waktu, saya ngomong, jadi gimana, lu jadinya mau di kuasa hukum donatur nggak, gue bilangin, atau lu mau jadi kuasa hukum Novi, gue gituin. Nah, pas gue udah ngomong begitu, dia bilang, wah kalau gue sih lebih cocok jadi kuasa hukum Novi. Ayo udah bicarain, nggak begitu aja, itu bicarain gitu. Nah, pada saat gue sampaikan begitu, ya sudah, gue pulang, gue nggak di situ gitu, karena gue masih ada urusan harus yang gue sampaikan. Karena kan Firdaus tadinya dia mau nawarin gue, istri gue menjadi bendahara, dia mencalonkan diri sebagai ketua umum Parvi. Oke, terus selain itu juga dia nawarin gue kayak satu apa gitulah, benda apa emas atau apa gitu ya. Bro mau beli nggak, katanya gitu lah. Intinya dia menawarkan gitu. Ya gue bilang enggak lah, gue bilang nanti, bahkan gue canda-candain di sana, gue canda-candain Novi tuh kali mau beli gitu, saya tinggalin. Jadi gue kita tinggalin karena memang kita ada urusan yang sangat penting sekali yang harus kita jalankan gitu. Nah, nggak tahu gimana ceritanya, kita lagi pertemuan di situ gitu ya, di luar gitu, gue pertemuan dengan orang lain. Tiba-tiba sudah ada tuh video
Yang gua tanya sama Novi, dia juga nggak tahu itu maksud daripada video itu apa. Dia cuma katanya tiba-tiba minta video, ya udah karena Novi dan Gary adalah orang yang ramah gitu ya, akhirnya ketika dia video ya video, lalu mengatakan sebagai. Oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa saya sajikan ya terkait klarifikasi langsung dari Pablo Benua ya, ini tentang siapa? Firdaus Oibobo ya, yang waktu itu sedang marah-marah karena memang melihat Teknovi itu mencari pengacara atau kuasa hukum yang baru lagi teman ya. Jadi intinya tidak menghargai katanya Firdaus Oibobo. Jadi begitu teman semuanya. Oke. Kasus ini akan berlanjut berjilid-jilid teman pastinya ya. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Komen di bawah ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.